Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Ini khusus saya sampaikan kepada Ustadz Yahya Waloni yang sudah berapa kali saya ajak untuk diskusi tetapi sejauh ini tidak ada respon. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-50 sampai ke-51, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Nah teman-teman, nanti kalian bisa membaca perikop ini secara keseluruhan dan teman-teman akan langsung menemukan konteks utamanya. Tetapi dalam bagian ini, saya hanya mau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua mengenai respon dari orang ini. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah teman-teman, mungkin kalian pagi hari, siang hari, malam hari, atau dimanapun berada, kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi hal yang mesti kita pikirkan secara serius adalah apakah ketika kita mendengar firman, pada akhirnya kita meresponnya dengan sikap percaya, ataukah firman yang kita dengar itu hanya sekedar menjadi pengetahuan semata. Nah, berdasarkan dalam bagian ini, kata percaya di sini merupakan terjemahan dari istilah Yunani pisteo atau pistos, yang artinya mengimani dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh orang ini dari Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan ini pun mari senantiasa ketika kita mendengar firman, kita meresponnya dengan sikap percaya, dan pada akhirnya teman-teman, biarlah hari demi hari kita semakin dibaharui dan pada akhirnya kita semakin serupa dengan gambarannya. Terima kasih, dan sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah melecehkan agama yang lain. Islam selalu memberikan kebaikan, selalu menebarkan senyuman, selalu menebarkan cahaya kepada agama yang lain. Tetapi sadari bahwa ketika ada seseorang yang buat kesalahan, yang salah bukan agamanya, terutama agama Islam. Agama Islam tidak salah, dan agama Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan agama yang lain. Tetapi Islam selalu mendidik hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh beliau dalam bagian ini sangat jelas ya. Dan mari kita menggarisbawahi mengenai penjelasannya bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan agama lain. Nah saya mau menggunakan pernyataan ini untuk menanggapi ocehan-ocehan Ustadz Yahya Waloni yang selama ini sering sekali membicarakan tentang Kristen secara serampangan. Bahkan ia juga pernah mengatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Nama Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah nama dewa Romawi, dan segala macam hal yang lain yang ia sampaikan berkaitan dengan iman Kristen. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan video-video sebelumnya, teman-teman akan menemukan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini juga pernah menyamakan kekristenan dengan setan. Nah Ustadz Yahya Waloni, saya berharap Anda akan mendengarkan dalam bagian ini sebagaimana sudah disampaikan oleh seorang yang juga sama dengan Anda adalah seorang mualaf, yang mengatakan bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan agama yang lain. Jadi selama ini Pak Ustadz Yahya Waloni berpedoman dari apa yang disampaikan oleh seseorang yang sudah menjadi mualaf dalam bagian ini. Lalu ajaran apa yang selama ini Anda sampaikan ketika Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang serampangan terhadap iman Kristen? Nah teman-teman sekalian, saya memang setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, dan mengenai keputusannya bahwa dia sekarang sudah menjadi mualaf, bagi saya itu adalah hak pribadi. Dan mengenai pernyataannya bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian agar pemeluknya melecehkan agama yang lain, saya setuju, karena memang bukan hanya beliau ini juga yang sebenarnya juga menganut paham yang demikian. Misalnya kalau teman-teman bisa men-searching di media sosial seperti di Instagram, di Twitter, teman-teman akan menemukan seperti Pak Arya Permadi atau Permadi aktivis, atau kemudian misalnya tentang juga Ade Armando yang sering sekali berjuang dan menghormati tentang keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal keberagaman beragama. Nah, karena itu teman-teman sekalian,
Dalam bagian ini, saya hanya mau menyampaikan kepada Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga kepada Anda yang sering sekali membicarakan tentang iman Kristen secara serampangan, termasuk Ustadz Bangun Samudra, Ustadz Stephen, dan juga Yonatan Nandar yang sering sekali ngoceh sana sini tentang iman Kristen, tetapi semuanya itu bertolak belakang dari kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, dalam bagian ini saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau ini agar seimbang. Apakah kekristenan juga menghormati keberagaman yang ada? Oh, tentu saja. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan Yesus katakan, kasihilah, berdoalah bagi mereka yang tidak menyukai kamu atau yang membencimu. Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang Kristen berdasarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagaimana tercatat di dalam Alkitab, bahwa kami orang Kristen diajarkan untuk menghormati perbedaan yang ada. Makanya akhir-akhir ini ketika banyak para mualaf, banyak ustadz-ustadz yang membicarakan tentang iman Kristen, kami bisa enjoy dan kami bisa menanggapinya secara akademis. Kami tidak perlu harus mengumpulkan banyak orang lalu kemudian melakukan satu tindakan yang tidak pantas atau yang tidak baik. Enggak. Kenapa kami meresponnya dengan cara yang demikian? Karena kami meyakini bahwa walaupun di luar sana banyak mualaf yang membicarakan tentang iman Kristen secara serampangan, walaupun di luar sana banyak ustadz yang membicarakan tentang iman Kristen secara serampangan dan bertolak belakang dengan apa yang ada yang diyakini di dalam iman Kristen, toh pada akhirnya ucapan-ucapan mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Karena ibaratnya begini teman-teman, kalau ada seseorang yang memberikan Anda hadiah dan kemudian hadiah itu Anda tolak, atau kemudian kalau ada seseorang yang memberikan Anda barang dan kemudian barang itu Anda tolak, kemana barang itu akan pergi? Ya kembali kepada pemiliknya. Sama halnya ucapan-ucapan mereka yang serampangan terhadap iman Kristen. Karena pada akhirnya kita tidak terima ucapan itu, maka ucapan-ucapan itu dengan sendirinya akan kembali kepada mereka sendiri. Dan setiap ucapan yang kita sampaikan adalah citra dari apa yang ada dalam diri kita, adalah gambaran dari apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Karena itulah kekristenan diajarkan untuk menghormati setiap orang, bahkan mengasihi setiap orang sama seperti diri kami sendiri. Nah teman-teman, kalau kalian juga sudah mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh permadi aktivis atau nama lainnya yang sering dikenal adalah Abu Janda berkaitan dengan tanggapannya terhadap bukunya Ustadz Yahya Waloni yang beberapa waktu yang lalu itu sempat menjadi bahan perbincangan, dan memang beliau juga merespon dan beliau tidak setuju dengan hal itu. Karena itu sebenarnya saya pernah menyampaikan bahwa ketika para mualaf ini memutuskan untuk menganut agama Islam dan keluar daripada kekristenan, ya bagi saya itu adalah hak pribadi. Kalau teman-teman memperhatikan video ini secara menyeluruh, memang dalam bagian ini beliau ini tidak berbicara hal-hal yang lain tentang iman Kristen, hanya satu saja dia berbicara bahwa dia ini berasal dari agama Katolik, dan ketika dia di Kupang kalau berdoa itu di rumah biasanya mereka menyediakan patung Bunda Maria dan juga patung Tuhan Yesus selalu berdoa bersama-sama di rumah. Nah untuk teman-teman yang beragama Katolik, apakah hal ini benar ataupun tidak, silakan kalian memberikan tanggapan, karena yang beragama Katolik lebih memiliki kompetensi untuk menanggapi hal yang seperti ini. Tetapi yang dalam bagian ini saya hanya fokus untuk melihat pernyataannya bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan agama yang lain. Sekian teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.